Dengan senyum khasnya, aktor Jonathan Frizzy alias Ijong akhirnya menghirup udara bebas setelah 6 bulan menghuni lapas pemuda Tangerang karena kasus penyelundupan dan peredaran cairan vape mengandung zat etomidate. Bebasnya Ijong tentu menjadi kabar menyenangkan bagi keluarga maupun kekasihnya Ririn Dwi Ariyanti. Bang Jong, bentar Bang Ijong. Halo Bang Ijong. Selamat nih sebelumnya kebebasan. Bang Ijong. Bang Ijong mungkin apa yang mau dilakuin setelah bebas nih? Kerja. Mungkin apa yang dirindukan setelah bebas? Terbaik ya. Yang dirindukan apa sih selain bekerja mungkin? Ya bekerja aja. Yang bersangkutan telah melaksanakan pidananya berkelakuan baik di dalam untuk melaksanakan cuti bersyarat di luar. Dan nanti pada tanggal 8 Maret yang bersangkutan telah habis melaksanakan cuti bersyaratnya yaitu diserah terimakan ke Bapas. Nanti dia dalam sebulan akan melaksanakan wajib lapor sebanyak 2 kali atau 3 kali. Nanti ditentukan oleh PK yang menjadi pendamping klien mereka. Sayang, pada momen kebebasan Rabu siang kemarin, Ijong hanya dijemput oleh penasehat hukumnya. Tak terlihat paman Ijong, Benny Simanjuntak dan sang kekasih Ririn Dwi Ariyanti. Benny mengaku sedang ada kerjaan di luar kota, sedangkan Ririn diketahui sedang berlibur ke Bali bersama keluarga. Meski tidak dijemput oleh Ririn, Ijong kabarnya akan membawa Ririn ke pelaminan pada tahun ini. Disinggung kabar itu, Ijong pun tidak membantah. Ada agenda yang menarik mungkin setahun ini kan kemarin katanya ingin ada hari spesial. Ya itu doain makanya. Kapan rencananya? Pokoknya kalau kita baik semuanya. Rencananya tahun ini. Kapan tuh bulan tahun ini ya? Kabar bahagia ini sepertinya memiliki keterikatan dengan pesan khusus dari Naysila Mirdad kepada Ririn. Lewat cuitannya, Naysila meminta Ririn happy dan akan banyak senyum. Seolah memberi kode kalau Ijong bebas, Ririn akan mewujudkan rencana indah. Hidup bukan tentang selalu kuat, tapi tentang tetap berjalan meski pelan. Di antara berharap dan melepaskan. Buntut laporannya soal dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pesinetron Andres Adelio. Kemarin untuk pertama kalinya, Friselda alias Icel yang tengah hamil besar diperiksa polisi. Icel dimintai keterangan terkait apa yang sudah ia laporkan. Namun selain memberikan keterangan, Icel yang didampingi kuasa hukumnya Santo Nababan juga disebut-sebut membawa bukti baru agar bisa segera menjebloskan Andres ke penjara. Oh iya, cukup lama memang, ya, sekitar kurang lebih 20 pertanyaan. Ya, macam-macam semuanya ditanya, prosesnya tentunya kan sama bukti-buktinya. Nanti masalah bukti penyidik lah, ini kan sudah masuk proses, saya nggak mungkin kita sampaikan lah. Wajar jika Icel ingin cepat-cepat menjebloskan Andres ke penjara. Wong pria berusia 28 tahun itu belum juga menunjukkan rasa penyesalan ataupun itikat baik terhadap Icel. Andres malah menuding Icel menyebar aib sendiri ke publik. Karena itu pula Icel tak akan menuntut biaya rumah sakit, meski proses kelahirannya tinggal menghitung hari. Buat sekarang sih masih aku upayain sendiri dulu. Kalau misalkan buat kedepannya, ya itu baik lagi kita lihat nanti aja. Berat banget pastinya. 6 bulan ini berjuang sendiri, apa-apa sendiri tanpa ada bersangkutan di sebelah. Cuman ya mau nggak mau harus dihadapin, apalagi posisi yang sekarang itu lebih berat. Bolak-balik Jakarta Bogor. Nasib Dr. Richard Lee di ujung tanduk. Belum kelar namanya terseret kasus dugaan perselingkuhan usai pengacara nyentrik Hotman Paris buka suara. Kemarin Richard Lee yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan mafia skincare atas laporan Dr. Samira alias Doktif diperiksa Polda Metro Jaya 1 tahun yang lalu. Tahu musuh bebuyutannya diperiksa di Polda Metro Jaya? Doktif yang merasa di atas angin langsung mengapresiasi langkah kepolisian
yang akhirnya menegaskan keadilan yang setahun ia perjuangkan untuk memberantas mafia skincare. Pertama kali yang ingin Doktif ucapkan adalah apresiasi yang luar biasa untuk kalian yang sampai saat ini Doktif kalau mengucapkan itu rasanya terharu banget. Terharu sekali, tanpa kalian, tanpa adanya dukungan masyarakat tidak pernah ada yang namanya detektif, dokter detektif sampai detik ini masih ada. Tak mau stru abadinya lolos dari penahanan, Dr. Samira alias Doktif rela berjaga memastikan Dr. Richard Lee ditahan. Atas nama keadilan, Doktif minta Richard Lee harus bernasib seperti sahabatnya yang ditahan tanpa ada penangguhan. Ingin memantau, ya, kesini Doktif ingin memantau. Doktif ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil, ya, jika seorang Nikita Mirzani yang diduga, ya, merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan, langsung ditahan. Sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini Doktif masih bisa membeli produk White Tomato. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga detik ini. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Gigi membidik Richard Lee sebagai mafia skincare. Perjuangan Doktif benar-benar penuh pengorbanan. Ia dan Nikita Mirzani jadi bulan-bulanan buzzer kubu Richard Lee. Dua pengusaha skincare unjuk gigi pamer kekuatan. Bahkan Doktif pun dituding punya backingan kepolisian hingga Richard Lee jadi tersangka. Doktif tidak punya backingan. Doktif tidak pernah memberikan uang sepeser pun ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Yang Doktif minta hanya satu, Doktif minta keadilan. Polda Metro Jaya itu bukan milik mafia skincare. Polda Metro Jaya itu pihak HPH adalah milik masyarakat yang sudah dirugikan ratusan miliar. Kalian mendukung masyarakat yang sudah dirugikan, bukan mendukung para mafia skincare. Perseteruan Richard Lee versus Dr. Samira alias Doktif bakal mendidih panas saling sandra. Setelah Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di Polda Metro Jaya, kubu Richard Lee juga tancap gas memburu Doktif ditahan di Mapolres Jakarta Selatan atas kasus pencemaran nama baik. Nggak tahu sampai detik ini Doktif tidak menerima panggilan, ya, belum menerima. Jadi kalau misalnya di mana-mana didengarkan bahwa Doktif wajib lapor, itu hoax. Tidak ada yang namanya wajib lapor hingga saat ini. Ya, jadi Doktif menunggu kapan Doktif akan dilakukan pemanggilan sebagai TSK dan tidak akan mungkin ada penahanan, ya. Ini lucu deh pemirsa, antara Doktif sama Dr. Richard Lee kan kita tahu nih ya, saling lapor-melapor. Dua-duanya jadi tersangka nih, dan kita sebagai publik pengen tahu banget nih ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi yang pasti, Doktif sama Richard Lee udah sama-sama nih terlanjur basah terjerat kasus hukum. Dan di era sekarang kan kita tahu ya, sekali tersandung, udah deh karirnya goyah banget pemirsa. Apalagi ini perihal kepercayaan masyarakat tentang produk yang mereka ciptakan. Aduh, bahaya banget kan ya. Apalagi kalau misalkan drama pribadi ikut diseret juga di meja hukum. So just wait and see ya pemirsa. Cepat atau lambat nanti kita tahu kebenarannya akan terungkap. Nah selanjutnya pemirsa, ada kabar duka menyelimuti keluarga kakak Vena Melinda, yaitu ayahanda Vena, Bapak Jimmy Rekartono yang meninggal dunia. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama